sebelumnya kami mewakili tim gas dan manajemen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin Minal apabila aidin wa faizin, mohon ya maaf minal lahir aidin batin. wal faizin, mohon maaf lahir batin. Apabila kita ada kesalahan atau yang disengaja atau tidak sengaja atau kehilafan itu dimohonkan untuk sungguh minta memaafkan Sing api tim maksud gas ataupun manajemen seperti itu. ya bongkar ya api. Malam ini kita tidak ada presentasi seperti biasa, tapi kita hanya silaturahmi plus kita ada nanti ada sharing-sharing dari para top leader, dari top leader kita yang aktif-aktif yang sangat luar biasa nanti akan berbagi ilmu tentang kita ke kita, yaitu tentang bagaimana enaknya apa bahasanya itu konvensional. Ah, suka dukanya di konvensional seperti apa? Terus apa sih enaknya di CBA? Apa sih dengan perbedaan CBA dengan MLM lain-lainnya? Karena kita mungkin saya pribadi pun sudah beberapa kali bertemu dan bermain di MLM beberapa MLM dan kita akan kupas tuntas apa sih perbedaannya CBA dengan MLM yang lain. Nah, untuk menyingkat waktu agar tidak kemalaman teman-teman kita saudara kita yang di timur dan yang lainnya, maka kita akan untuk sharing pertama yaitu dari Kak Jumratna. Ini Kak Jumratna ada yang ready? Monitor Kak Jum. Sebelum kita mulai, saya pribadi dengan kerendahan hati kita berdoa bersama ya. Kita berdoa bersama supaya kita hari ini semua diberkahi. Apapun yang hasilnya hari ini menjadi berkah untuk kita semua. Siapa tahu pertemuan malam ini menjadikan diri Anda tahu Anda itu siapa. Dan Anda itu harus bagaimana. Karena banyak sekali orang hidup itu nggak tahu Anda itu siapa dan Anda itu harus bagaimana. Jadi dengan kerendahan hati kita doa dulu, kita meminta kepada pencipta kita, yang kuasa kita. Sekali lagi, yang kuasa itu nggak pernah jauh dari kita. Dia selalu ada di hati kita. Maka kita doa, kita pejamkan mata, kita ketuk hati kita untuk kita menerima semua ilmu-ilmu yang akan dibagikan oleh para senior kita. Di doa, kita mulai. Doa selesai. Oke, selamat malam semuanya ya. Saya mewakili host berbagi ya. Untuk malam ini temanya sangat unik bagi saya. Kenapa? Karena saya menganggap hari ini kita sudah halal bihalal, kita sudah lahir-lahir baru, kita sudah maaf-maafan, dan kita mulai dengan lembaran baru. Kenapa saya bilang dengan lembaran baru? Karena saya sangat berharap dengan malam sesudah Idul Fitri ini, tahun baru Hijriah, ada harapan baru untuk ekonomi Anda. Jadi sesi malam ini kita buka dengan sesi kerja dengan pola pikir, pola mindset berubah hidup. Sekali lagi ya, berubah hidup. Kenapa saya menganggap ini penting sekali? Karena banyak sekali orang di luar sana bekerja itu cuman bertahan hidup. Jadi tiap hari kerja dengan segala aktivitas hanya satu tujuan. Apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup untuk apa ya? Bayar cicilan motor mungkin, bayar cicilan mobil, bayar cicilan rumah, mungkin bayar sekolah anak-anak, mungkin untuk cuma makan sehari-hari atau dan sebagainya. Artinya Anda bekerja hanya menghabiskan waktu untuk bertahan hidup. Dan saya berani pastikan banyak sekali di luaran sana yang hidupnya hanya bertahan hidup tanpa memikirkan untuk perubahan hidup. Sedangkan kita kalau kita hidup itu harus berpikir untuk perubahan hidup. Ya, jadi sekali lagi ya, sebelum kita mulai mungkin Kak Ina standby di video pertama Kak Ina. Jangan video pertama, video yang menggambarkan uh, ya video pertama boleh deh. Yuk kita mulai Kak Ina. Kak Ina, boleh?
Pak, sinyalnya kurang bagus. Bentar di Oh bentar, baik, Kak. Pak. Oh bisa di backup? Kalau nggak bisa, kita mulai. Jadi gini ya, sekali lagi ya untuk semua saudara-saudaraku ya. Sekali lagi, saya bagi hidup itu cuma pekerjaan itu dua pekerjaan. Jadi dua pekerjaan itu bukan pekerja kasar dan pekerja smart. Tidak. Jadi dua pekerjaan itu satu pekerjaan yang bertahan hidup, yang satu adalah pekerjaan yang berubah hidup. Nah, hampir dipastikan 80% manusia di dunia itu melakukan yang pekerjaan bertahan hidup, bukan pekerjaan yang berubah hidup. Maka piramidnya selalu yang kaya di atas dikit dibanding yang di bawah garis kemiskinan. Kenapa? Karena yang di bawah garis kemiskinan itu hidupnya selalu habis dengan ibaratnya keadaannya sendiri, sehingga nggak sanggup bertahan. Nah, di kesempatan ini saya membedakan kenapa sih kita harus memilih MLM. Saya deketin ya. Jadi di dalam usaha itu sebenarnya ada empat eh, pembelajaran, empat usaha. Usaha pertama itu namanya konvensional. Konvensional yaitu Anda usaha dengan cara konven. Nah, yang kedua dengan cara MLM, multi level marketing. Nah, cara ketiga ini kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Apa? Dengan cara namanya endorse. Oke? Nah, cara yang terbaru ini baru kurang lebih 1 tahun ini. Jadi cari uang itu udah terus berubah. Yang terbaru ini namanya apa? Affiliate. Dengan cara ya kadang live TikTok, jualan dan sebagainya. Nah, ini semua adalah cara untuk memulai cari uang atau mengumpulkan pundi-pundi Anda. Anda bisa memulai dengan konvensional, Anda bisa memulai dengan MLM, Anda bisa memulai dengan endorse, atau Anda bisa memulai dengan affiliate. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda anak-anak milenial atau anak-anak zaman kekinian, Anda akan paham dengan affiliate dan endorse. Tapi kalau Anda mungkin seletingan saya, seletingan Kak Irna, seletingan Kak Ani, Kak Marina, mungkin kita tidak mengalami ini dan ini. Kita hanya tahu konvensional dan MLM. Nah, di mana di dalam hukum konvensional dan MLM itu hukumnya sama, di mana hukum dagang, hukum usaha, itu ada namanya hukum modal besar, sudah pasti resiko besar. Setuju ya semuanya ya? Modal besar, resiko besar. Nah, kalau modal besar, resiko besar, keuntungan besar, itu sangat menjanjikan sekali. Kalau modal besar, resiko besar, keuntungan besar, itu sangat menjanjikan sekali. Tetapi ada beberapa usaha, modal besar, resiko besar, keuntungan kecil sekali. Atau ada 3-4 perusahaan sampai detik ini minus. Modalnya sudah besar, keuntungannya, risikonya besar, keuntungannya minus. Contohnya apa? Siapa Pak? Contoh yang gampang, Anda mungkin tahu ya, Tokopedia. Pernah tahu Tokopedia? Atau Anda nggak pernah belajar di Tokopedia? Tahu, Pak, tahu. Pasti tahu ya. Nah, Tokopedia itu modalnya besar, dia butuh server besar, dia butuh anti hacker, dia butuh semuanya dia butuh. Nah, resikonya besar nggak? Sangat-sangat besar. Kenapa? Kalau semua orang di Indonesia pakai Tokopedia, kalau semua orang rame-rame nggak mau pakai Tokopedia, otomatis tutup. Iya. Nah, tetapi selama mereka operasional sudah 8 tahun, mereka di saat ini kuartal ini masih menyatakan dirinya minus. Tapi kenapa masih terus bertahan? Karena mereka ada kejar satu namanya perubahan. Perubahan hidup untuk masyarakat orang banyak.
Nah, itu yang dilakukan oleh Tokopedia dan Shopee. Nah, kembali, di usaha konvensional seperti ini, banyak sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita, yang mungkin mengalami modal besar, risiko besar, dan keuntungan hampir nggak ada. Atau beberapa usaha, saudara-saudara kita, yang modal besar, risiko besar, bahkan yang terjadi kerugian, bukan keuntungan. Nah, sebelum kita mulai, saya minta cuplikan video, sudah bisa? Yang endok bebek, sudah bisa? Sudah bisa endok bebek? Kalau nggak bisa, kita lanjut. Pak Om, pantau? Kak Ina, pantau? Oke, sepertinya signal tempat mereka agak susah ya. Baik. Pegang jeruk. Nah, Ya, jadi, jeruk. oh bisa. Kalau bisa, dicoba. Bentar ya, yang mana ini Pak videonya? Endok Yang bebek, kebakaran. kebakaran, betul. Ini baru terjadi kurang lebih 6 hari yang lalu di Margonda, Depok. Pegang jeruk. Ya, jeruk. Oke, belum tekat. Bisa? Kalau nggak bisa, kita lanjut. Iya, banyak video nih sebentar ya. Oh iya, banyak. Karena saya iseng berkali-kali file. Iya, jadinya video. Oke, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Saya pribadi dengan kerendahan hati, boleh tahu nggak siapa yang pernah menjalani bisnis konvensional atau sekarang masih menjalankan bisnis konvensional? Ayo, dibuka mic-nya. Kalau nggak keberatan, dibuka webcam-nya. Yuk kita sharing sedikit tentang apa sih konvensional itu dan apa susahnya konvensional. Dengan kerendahan hati, yuk kita mulai. Siapa yang membuka usaha konvensional saat ini atau sudah pernah membuka usaha konvensional tapi bangkrut? Silakan. Oke. Nah, Kak Mariana, pernah buka usaha konvensional? Ya, kok Pernah, senyum? Pak Han. Pernah. Kalau boleh tahu Iya. konvensional itu apa, Kak? Kalau boleh tahu konvensional kakak apa? Oh, kalau saya dulu tuh grosiran sembako, Pak. Grosiran grosiran sembako. Oke, lebih tepatnya gerabatan sembako ya. Gerabatan sembako, artinya jual gula, jual terigu, jual minyak, jual segalanya. Betul ya, Kak ya? Oke, Ya. kalau boleh tahu, Kak, modalnya berapa, Kak? Di awal? Kalau dulu Uang zaman satu dulu. truk 2000 berapa ya, dari 2006 lah sampai Oke, 2006. 2022. Itu kalau satu truknya dulu 2000, sekitar 2010 ke atas tuh sekitar 50 juta lah, Pak Han. 50 juta, 50. baik. Kan Nah, tapi isinya campur-campur lah, barang dari, kalau saya ya. belanjanya dari Padang bawa ke Jambi. Jadi barang-barang dari Padang gitu. Nggak apa-apa. Kalau boleh tahu, Ya, dengan modal 50 juta uang 2010, itu sangat termasuk gede loh. Uang sekarang itu kurang gede. lebih kali 5. Jadi kurang lebih uang sekarang itu sekitar 250 juta. Kalau uang zaman 2010, Ya. itu uang sekarang 250 juta. Oke, kita ngebahas 2010 dengan modal 50 juta. Boleh tahu nggak, Kakak? Bertahan berapa lama? Pertanyaannya bukannya untung berapa, tapi bertahan berapa lama menuju bankrupt, menuju bangkrut. Kenapa? Karena saya yakin dan saya percaya kalau modal cuma 50 juta, Anda baru mulai, sudah pasti bangkrut. Betul nggak? Kalau itu sebenarnya gini loh Pak An, kalau nggak ngambil uang bank saya nggak bangkrut. Kenapa ya? Oh, kalau nggak ambil uang bank, Dari nggak bangkrut. 2003 sampai bikin rumah ini 2011 itu nggak bangkrut, malah bikin rumah 7 bulan jadi gitu. 7 bulan Tapi jadi. setelah apa ya, rayuan tuh orang-orang bank kan tiap hari tuh lewat, dicoba gitu loh. Coba dulu Kena jerat, dikit-dikit 25 juta. Nah, itu awalnya gitu loh kena Pak. jerat riba. Terjebak riba gitu, bukan Oke. bangkrut. Soalnya keuntungan Jadi, kan kita tahu, tapi kan yang saya bayar itu kenanya gini, ngambil uang bank, beli mobil kredit 5.250.000.
tambah bank 3.500.000. Itu tahun Hmm. berapa itu uangnya banyak loh kalau sekarang ya Pak Han gitu. Hmm. Nah, itu awalnya bangkrut karena kenapa ya nggak sesuai lagi pemasukan dengan keuntungan yang mau dibayar buat nutupin bank tadi Baik. sama Jadi cicilan mobil gitu loh Pak. Jadi saya nih tiap minggu tuh mulai bangkrut ya, mulai gejalanya Pak Han tuh tiap mulai minggu batuk ya. tuh tiap minggu nutupin 5 juta karena kan sistemnya kita kan gali lubang tutup lubang orang sini ya, kita masuk barang 1 ton terus dia bayar berapa dulu terus masuk yang baru ditutupin, jadi yang sisanya itu entah keuntungan entah apa kan untuk belanja lagi tuh kurang, jadi nutupin terus tiap minggu nutupin akhirnya tambah Masuk besar ke lah itu kuburan utang. lubangnya ya. Baik, ya itulah resikonya konvensional, di mana modal besar sangat berpotensi untuk bankrupt atau bangkrut. Kenapa? Pertanyaannya kenapa? Yang pertama adalah terkadang modalnya besar, dia butuh effort besar juga untuk bertahan. Nah, sedangkan effort besar untuk bertahan, kadang orang tidak menghitung. Misalnya dia effort besar untuk bertahan apa? Wah, dia ngelihat, wah ini saya udah modal besar, barang begini banyak, wah saya mesti pakai karyawan. Pakai karyawan, wah 1 kurang, 2. Habis pakai 2 karyawan, wah kayaknya butuh mobil, beli mobil, nyicil mobil, dan sebagainya. Akhirnya apa? Besar pasak daripada tiang. Akhirnya bankrupt. Nah, belum lagi kesulitan dari konvensional adalah Anda nggak bisa kemana-mana. Anda stuck di situ aja. Kalau Anda misalnya liburan aja, Anda mau nggak mau, suka nggak suka, Anda buka tokonya. Idul Fitri 2 hari tutup, besoknya buka lagi. Kenapa? Karena Anda berpikir barang Anda begitu banyak dan harus terjual. Betul apa betul, Kak Marina? Betul Pak Han. Betul Yang ya. sedihnya Jadi, itu Pak Han, adik saya sakit 15 hari mau meninggal, dia udah nangis-nangis suruh saya ke Padang. Nanti ya kakak bayar ini dulu setoran mobil, besok ke Padang. Tahu-taunya baru habis setoran mobil, datang lagi loh Pak tagihan. Nggak jadi lagi pulang. Habis sampai itu meninggal ya. datang lagi saya bayar bang. Sampai dia meninggal malamnya mau setor mobil nggak jadi karena gangguan. Akhirnya uang itu saya bawa pulang. Bayangin lah Pak, ya Allah ini sengsara, saya nggak mau lagi nih. Sumpah nggak Ya, mau jadi lagi kayak gini punya hutang. Sampai yang sakit nggak bisa ditengok, meninggal pun udah meninggal, baru kita bisa dipaksain lah jadinya gitu loh Pak. ya, jadi itulah yang terjadi dengan bisnis konvensional. Saya sama Pak Mus tadi ke satu toko hewan ya, toko ikan. Saya sama Pak Mustajib. Saya sama Mustajib ke toko ikan. Baru buka, saya lihat ikannya banyak yang mati. Kenapa? Karena masuk bau amis sekali. Wah, itu luar biasa. Nah, Anda bisa kebayang, toko ikan tutup 4 hari, ikannya semua hampir dipastikan mati. Kenapa? Karena kalau dia lama lagi, mungkin 2 hari lagi dia bertahan di kampung, ikannya mati semua, inailahi semua, selesai semua. Nah, itulah sulitnya konvensional. Kenapa? Karena Anda akan terikat dengan waktu. Anda nggak bisa lari kemana-mana. Anda akan berpikir, kalau saya nggak buka toko, saya akan rugi. Kalau saya nggak usaha, barang saya nggak laku. Kalau saya nggak usaha, saya nggak dapat duit. Nah, ini yang Anda muter. Jadi ibaratnya muter terus di situ. Tanpa Anda bisa melihat indahnya dunia. Betul apa betul? Betul ya, Kak? Nah, mungkin ada teman-teman, saudara-saudara yang lain yang mengalami hal yang serupa. Yuk kita sharing yuk. Ini bukan konvensional, itu salah satunya bukan hanya wira swasta. Ingat ya, konvensional itu bukan hanya wira swasta. Bisa jadi juga pegawai. Kenapa? Karena pegawai konvensional menukarkan waktu dia dengan uang. Nah, ayo kita sharing. Sekali lagi kita sharing di podcast ini, kita sharing supaya saya bisa membuka mindset Anda, saya bisa membuka
pikiran hati kecil Anda bahwa yang Anda lakukan saat ini itu adalah bertahan hidup, sekali lagi bertahan hidup, bukan perubahan hidup. Nah, kalau ada satu konsep untuk perubahan hidup, kenapa nggak kita lakukan sama-sama? Yuk, silakan. Mungkin Kak Ani sharing, yuk Kak Ani. Atau Kak Yaya mungkin, saya tahu tuh Kak Yaya. Kak Yaya, Kak Ani, saya bahas Kak Ani dulu ya. Kak Ani ini seorang wanita luar biasa. Beliau single parent dengan 3 orang anak. Anaknya salah satu masih kecil sekali, yang 2 udah mulai gadis, yang 1 udah mulai bujang. Pisah dengan suami dengan ibaratnya tidak ditinggali harta. Nah, beliau juga sebelumnya konvensional dan beliau memutuskan untuk jalankan MLM. Kenapa? Karena beliau melihat bisnis MLM itu adalah perubahan hidup. Nah, saya nggak mau berlama-lama. Saya minta pengalaman hidupnya Kak Ani. Dengan kerendahan hati, yuk Kak Ani, kita sharing Kak Ani. Kenapa Kak Ani bisa dan mau memilih MLM daripada membesarkan konvensional? Padahal kan konvensional itu adalah satu usaha yang mau nggak mau, suka nggak suka, harus Anda jalankan terus. Kalau nggak, 3 anak Anda bahaya. Tapi Anda tetap memilih, tetap konsisten jalankan MLM di sela-sela waktu. Silakan Kak Ani. Baik, terima kasih Pak Onar. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri karena Ani melihat di sini banyak tim baru ya gitu. Salam kenal Bapak Ibu semua. Nama saya Ani Santi. Saya dari Pekanbaru dan saya salah satu stokis resmi CBA sekaligus salah satu support sistem gas ya Bapak Ibu ya. Pertama sekali saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada salah kata saya selama kita berteman, selama kita kenal di CBA khususnya ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum Ani memutuskan di CBA, dulu Ani pernah punya usaha konvensional yaitu salah satunya sembako dan pakaian ya. Sangat jauh berbeda ya Bapak Ibu ya, tapi bukan berarti konvensional itu tidak bagus ya, bagus. Cuman perbedaannya sama MLM itu yang pertama, yang Ani rasakan ya modalnya sangat besar. Waktu itu Ani sekitar tahun 2008, itu Ani mulai usaha konvensional itu modalnya sekitar 50 juta. Dan di tempat Ani tinggal itu terbiasa orangnya itu kasbon ya Bapak Ibu. Jadi kita memang harus punya modal double nih. Modal untuk ngisi stok, modal untuk yang terhutang sama orang, dan belum lagi resikonya itu nggak dibayar hutangnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi memang banyak sekali perbedaannya sama MLM. Dan di konvensional sendiri kita harus full time ya, kalau memang kita berharap banyak yang belanja ya. Contohnya kayak kita harus buka toko dari mulai bangun tidur ya, subuh itu selesai pekerjaan rumah jam 6 udah buka toko sampai malam jam 12 malam. Waktu itu saya merasakan ya Bapak Ibu ya, karena berharap banyak orang yang belanja gitu. Ketika kita tutup ya kita merasakan kerugian gitu. Terus lagi banyak yang terutang sama orang, belum lagi yang kita tidak bisa membagi waktu gitu ya. Dan saya akhirnya memutuskan untuk fokus di dunia MLM ya, khususnya di CBA karena perbedaannya jauh sekali. Apalagi di CBA ini modalnya cuma 200.000 ya Bapak Ibu ya. Dengan kita fokus, alhamdulillah Ani bisa dalam waktu singkat itu mendapatkan komisi sampai ratusan juta. Alhamdulillah udah 200 juta lebih ya Bapak Ibu ya dalam waktu singkat gitu. Dan yang Ani rasakan itu nyaman, tidak ada beban sama sekali gitu. Resikonya kecil sekali. Hari ini kita kerja posting, besok langsung gajian, langsung bisa kita cairkan untuk kebutuhan rumah tangga, untuk jajan anak-anak. Jadi perbedaannya sama konven yang Ani pernah rasakan itu di CBA khususnya itu ya
minim resikonya. Itu yang Ani suka. Ani tetap bisa fokus jagain anak-anak, bisa kerja dari rumah, tapi Ani juga terus bisa menghasilkan ya, gitu. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak dengan adanya CBA, khususnya Pak Owner, terima kasih banyak ya sudah menghadirkan CBA untuk kami semua gitu. Ya, padahal Kak Ani juga Dan ibaratnya pengalaman MLM hampir dipastikan minim sekali ya. sangat Pak, apalagi Sangat awalnya minim itu Ani ya. nggak tahu Pak, untuk produknya sendiri itu Ani nggak paham. Mulai dari kayak alga emas Ani nggak paham untuk apa manfaatnya, bilberry semua produknya itu Ani minim sekali. Sampai cara memprospek orang itu Ani mungkin Pak Owner ingat ya, Ani selalu nanya gimana sih Pak caranya prospek orang gitu ya. Gimana sih cara biar kita tuh paham sama produk yang begitu banyaknya gitu. Ani selalu bertanya Bapak Ibu ya Ani, jadi Ani alhamdulillah karena Ani aktif bertanya dan nggak malu bertanya, alhamdulillah Ani bisa sampai di titik ini gitu. Alhamdulillah sekali. Jadi Iya, perbedaannya kerasa banget ya antara konvensional dan MLM. Kalau duitnya sama ya Kak ya, duitnya sama-sama rupiah ya. sama Ya, cuman kalau coba konvensional itu modalnya besar, resikonya resikonya besar, besar. terus kita juga Betul. butuh menyediakan waktu tenaganya juga harus yang full time ya Effort, gitu. Kalau effort yang luar biasa MLM ya. iya sangat repot sekali Pak. Belum lagi yang bungkus-bungkusnya. Pokoknya aduh beda banget lah. Kalau MLM kita contohnya Ani. Ani sekarang nih lagi lebaran di kampung ya, tapi Ani tetap bisa itu ya jalankan bisnis CBA. Alhamdulillah Bapak Ibu hari ini posting, besok Ani udah gajian. Padahal itu yang belanja entah orang mana-mana ya Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah kalau dibandingkan sama konvensional ya Ani lebih milih MLM lah gitu. Jadi ketagihan bandar MLM ya sekarang Benar, ya. benar Pak, benar. Baik. Alhamdulillah. Ya. Apalagi di CBA Ya. produknya alhamdulillah gitu Pak, sangat membantu masyarakat luas lah. Alhamdulillah. Nah, di sini juga saya pribadi, saya sama Kak Rudi pernah berkunjung dengan satu orang wanita hebat lagi, Sri Kandi yang luar biasa. Ini saya datang ke tempat beliau ini, wah sampai ke pelosok-pelosok, sampai waduh, ibaratnya mobil itu bannya itu nggak bundar lagi. Rasanya ban itu segitiga. Kenapa? Jalannya gini-gini kayak naik kuda. Nah, itu saya nikmatin sekali perjalanan dengan Kak Rudi ke kediaman Kak Yahya. Dan waktu itu saya jumpa Kak Yahya itu juga sama. Dia juga baru aja bangkrut dengan bisnis konvensionalnya. Dan beliau juga single parent dengan 4 orang anak. Ya 4 orang apa 3 orang anak ya? Saya sendiri nggak ngitungin anak orang sih. Tapi luar biasanya beliau dari konvensional baru bangkrut. Kalau beliau karena nggak ada pilihan dan beliau harus bertahan hidup, beliau langsung melakukan pekerjaan perubahan hidup. Dan beliau juga sama seperti kita. Dari awal siapapun pasti sama. Nggak tahu tentang produk, nggak tahu tentang sistem, yang tahunya hanya satu. Bisnis ini adalah perubahan hidup. Nah, dengan kerendahan hati boleh Kak Yahya cerita Kak Yahya. Silakan Kak Yahya. Salam hormat Sri Kandi kita. Silakan Kak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Signalnya kurang atau Saya juga gimana? salah satu sinyal kayaknya Pak. Nih. Signalnya kurang baik. Kalau signalnya kurang kita ganti lagi ya. Nah, Kak Ani, kalau ya ini kan sekali lagi ya atas izinnya Allah ya. Kak Ani juga kemarin juga sempat tembus umroh ya Iya benar Pak, alhamdulillah. dari bisnis CBA Itu ya. umroh perdana Pak, Masya Allah ya. Umroh Alhamdulillah. perdana Allah izinkan lewat bisnis CBA sampai perdana nyampe ke Tanah Suci ya. Rasanya gimana Kak Ani? Yang selama ini Masya Allah, konvensional ya, mau bersyukur ke sekali, Tanah Pak. Suci susah sekali, lewat MLM ternyata jalannya dimudahkan sama Allah. Gimana rasanya Kak Ani? Masya Allah, bersyukur sekali Pak, karena memang dari awal Ani punya impian waktu mau gabung di CBA tuh impian Ani memang pengen umroh gitu Pak. Alhamdulillah dengan kerja keras, dengan perjuangan yang luar biasa, alhamdulillah Ani bisa umroh perdana wasilah CBA gitu. Alhamdulillah sekali. Ya, Kak Una boleh kasih lihat cuplikan video ndok
Bakar? Kaina, Endok Bakar boleh? Pakai mikir langsung Iya, OTW ke sebentar. lokasi, padahal posisinya itu gue lagi liburan sama keluarga di hari pertama Nggak ada, Lebaran. nggak ada gambarnya, Pak? Untungnya cuaca hari ini hujan, jadi sedikit. Sebentar di ya. Reaksi Alo, ngeliat oseng endok kebakar. Sabar, kalau sendok yang cabang Depok itu baru aja kebakaran. Di sini gue nggak pakai mikir langsung OTW ke lokasi, padahal posisinya itu gue lagi liburan sama keluarga di hari pertama Lebaran dan tiba-tiba dapet info kayak gini. Untungnya cuaca hari ini hujan, jadi sedikit banyak bisa ngebantu damkar buat ngademin api dari asap yang udah setinggiin. Kira gue udah sampai dan ngecek kondisi oseng endok Margonda, lu lihat dah kayak gimana ini kondisinya. Enggak Semua tahu. hancur dari lantai 1 sampai lantai 3. Satu-satunya yang selamat dari kebakaran ini cuma endok tuyul yang belum sempat dimakan sama yang beli. Bersyukur banget gak ada korban jiwa di kejadian ini. Bahkan gue sampai nanya pet shop di samping dan untungnya mereka sigap buat ngamanin hewan-hewannya ke tempat yang lain. Kalau lu tanya perasaan gue gimana, pasti shock dikit ada, hancur dikit ada. Tapi gue adalah orang yang paling chill dalam ngadepin masalah karena gue tahu itu pasti bakal berlalu. Waktu gue bakal habis kalau gue pakai buat nangis. Rugi miliaran dalam sekejap ya pasti ada, bikin gue kepikiran. Tapi gue tahu kalau gue bersungut dalam kesedihan itu nggak bakal bawa gue kemanapun. Gue masih harus fokus ke 5 cabang oseng dok yang lain. Mereka masih buka dan masih rame sampai hari ini. Sekarang gue VO jam 10 malam dan kondisi cabang oseng dok di Condet masih seramai ini. Lu bayangin. Cabang Citra 5 juga masih nggak masuk akal. Gading Serpong, Ciledug, Karawaci, itu nggak ngotak dah. Daripada effort gue dipakai buat nangisin satu cabang yang kebakaran, mending gue pakai buat fokusin ngelebarin sayap oseng dok di cabang-cabang yang baru. Pokoknya di video ini gue mohon doa. Baik, jadi terima kasih ya. Satu lagi film yang Gojek boleh? Satu lagi film yang Gojek boleh? Ini Gojek ini kisah nyata. Ini kejadian di Batam. Video keempat boleh? Kak Ong atau Kak ini? Silakan. Yuk, video Gojek. Nggak ada, nggak ketemu. Oke, kalau nggak ketemu nggak apa-apa. Kita lanjut ya. Ada, Pak? Pak Ong? Oh, Nggak Papa ada berangkat gambarnya? kerja dulu ya, Nak. Papa sayang kalian Nggak ada semua. gambarnya, Pak? Bu Irna bisa nggak Bu Irna? Baik, malam ini signalnya dari beberapa daerah susah ya, nggak apa-apa. Ini namanya perjalanan proses. Baik, jadi di kesempatan ini saya ingin sharing kepada Anda semua bahwa sekali lagi konvensional sama MLM itu sama-sama bekerja, sama-sama membutuhkan effort, tapi hasilnya akan berbeda. Kenapa saya bilang hasilnya berbeda? Kelebihan di MLM itu satu, Anda bisa dengan modalnya sangat kecil sekali, 200.000 paling kecil, itu sekali seumur hidup. Yang kedua, Anda bisa memulai dengan dimanapun dan kapanpun, asalkan Anda mau sukses itu tanpa nanti dan tanpa tapi. Jadi hindarkan kata nanti dan tapi. Anda pasti sukses di MLM. Banyak kan orang nggak sukses di MLM, kenapa? Karena banyak nanti dan banyak tapi. Berbeda sama Anda konvensional. Anda konvensional nggak ada istilah nanti dan tapi, nggak ada. Contoh tadi pengalaman Kak Marina. Adiknya sakit sampai 15 hari ke depan, beliau almarhum. Beliau selalu buka usaha, buka tokonya, buka tempat usahanya, tanpa nanti dan tanpa tapi. Beliau nggak ada, wah pokoknya gua harus buka, nggak ada nanti dan nggak ada tapi. Mau adik saya sakit, mau adik saya meninggal, intinya gua harus buka usaha tanpa nanti dan tanpa tapi. Nah,
Kalau Anda bisa lakukan di MLM juga sama halnya tanpa nanti dan tanpa tapi, saya berani pastikan Anda sukses. Kebanyakan orang di MLM itu membuat dalam doktrinnya, dalam dogmanya banyak nanti dan banyak tapi. Akhirnya ya banyak nanti dan banyak tapi. Sekali lagi ya, tanam mangga, panennya mangga. Tanam durian, panennya durian. Anda tanam bisnis MLM di CBA dengan nanti dan tapi, maka Anda akan panen nanti dan tapi. Itu pasti. Tapi kalau Anda kerjakan dengan penuh semangat, penuh dedikasi, tanpa tapi dan nanti, insya Allah pasti jadi. Jadi Anda bisa lakukan dimanapun dan kapanpun. Itu enaknya MLM. Yang ketiga, kenapa MLM itu nyaman? Karena di MLM satu-satunya bisnis, Anda wajib, hukumnya wajib mengayakan yang bawah. Sekali lagi, satu-satunya bisnis yang mengayakan bawah itu cuma di MLM. Kenapa? Karena di bisnis lain, bawahan nggak boleh kaya. Bawahan itu harus selalu di bawah Anda. Tapi di MLM, bawahan bisa kaya. Bahkan bisa lebih kaya daripada atasan. Itu di MLM. Itu terjadi sama Kak Yaya sama Kak Meli. Nah, kenapa harus MLM? Karena MLM ada yang keempat. MLM satu-satunya bisnis yang mengajarkan kita sedekah. Kenapa? Karena di MLM lah kita bisa diajarkan tentang edukasi mental, kita bisa diajarkan edukasi mindset, kita bisa diajarkan edukasi kesehatan, financial freedom, risiko manajemen, manajemen risk. Kita diajarkan semuanya di dalam MLM, hanya MLM lah. Dan banyak sekali hal-hal yang lebih dari MLM. Jadi kenapa Anda harus MLM? Karena itu. Nah, di kesempatan ini saya ingin kita sharing yuk. Anda boleh buka mic Anda boleh buka suara Anda. Cerita tentang pengalaman-pengalaman Anda asiknya main MLM. Saya sekali lagi, kita tidak buka, kalau mau buka sesi tanya jawab, boleh 1 atau 2 sesi tanya jawab. Tapi kalau bisa sih lebih cenderung kita testimoni aja. Bedanya antara MLM dan konvensional atau pegawai. Nah, di sini mungkin dengan kerendahan hati ada Kak Irna. Kak Irna salah satu pegawai. Ini beliau ASN. Beliau memulai juga sama seperti kita. Nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti produk, nggak ngerti sistem. Dia taunya ASN dengan jabatan cukup tinggi. Tapi beliau memulai dengan kerendahan hati, beliau mau belajar terus. Dengan kerendahan hati, silakan Kak Irna. Kak Yaya udah bisa? Kalau udah selesai, Kak Yaya, Kak Irna, Kak Yaya ya? Iya, dicoba aja. Yuk, silakan Kak Irna. Kalau Amerika siapa dulu nih? Kak Yaya dulu boleh, silakan Kak Yaya. Oh, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaya dari Sumatera Selatan ya. Saya juga salah satu stokis dipercaya oleh perusahaan ya. Alhamdulillah. Siapa? Tante Irna. Siapa itu katanya? Iya, mau cerita sedikit pengalaman perjalanan selama menjalankan bisnis ya. Saya memang basicnya itu dari dulu memang suka dagang. Nah, jadi dari kecil, bisa dikatakan dari kecil. Nanti nak, Bunda lagi ngomong dulu. Jadi bocil. Iya, nanti nak, habis ini ya, bisa selesai ya. Habis selesai ngomong ya. Iya, sebentar. Ya, memang ya, kalau konvensional itu butuh modal besar.
bisa dikatakan apa ya, tenaga juga harus ekstra. Apalagi saya jualnya dulu sembako. Sebenarnya kalau masalah jualan dari sembako, makanan yang apa sih? Makanan apa namanya yang bikin tuh namanya kuliner ya. Kuliner kayak gitu saya pernah juga. Kemudian jualan kayak semacam bibit-bibit tanaman gitu sudah pernah juga. Kayak mainan apa aja lah. Orang aja yang nggak saya jual. Semua sudah saya coba. Iya, iya, Mas. Dan Masya Allah perjalanan. Ya sebenarnya saya tuh setiap menjalankan bisnis, usaha atau dagang, di sana. Ini kan apa? Aku dikit. Alhamdulillah dengan modal kecil saya bisa berkembang. Contohnya, saya dulu pernah buka counter. Pertama kali saya lihat peluang di sini di daerah saya. Jadi pas lagi maraknya HP tahun berapa ya? 2004 kalau nggak salah. Nah, itu zamannya HP baru-baru ada ya. Saya modal 200.000 mulai buka counter itu sampai bisa berkembang. Dalam 1 bulan itu putarannya nyampe kurang lebih 20 juta ya. Nah, belanja saya itu putar 20 juta, alhamdulillah bisa berkembang, bisa untuk biaya dan lain-lain. Ya, dengan berjalannya waktu, perjalanan hidup itulah tadi ya putaran kehidupan. Ada masalah intern gitu kan. Akhirnya berkurang, habis gitu. Terus timbul hutang gitu kan akhirnya. Nah, tak gimana ceritanya, saya terpaksa ambil riba gitu. Uang riba, habis ambil lagi. Kayak gitu terus. Sampai terakhir, ya nanti. Sampai terakhir tahun kemarin kalau nggak salah itu saya ambil dan sampai sekarang belum lunas. Luar biasa. Nanti nak, tunggu Bunda ngobrol dulu nanti. Nah, jatuh bangun ambil riba, saya terus jalankan bisnis konvensional. Ya tahu sendiri ya, apalagi sembako keuntungannya berapa sih gitu kan. Hanya cukup untuk bertahan, untuk bisa dikatakan bayar hutangnya juga yang ngangsur tiap bulan itu kadang juga kurang, kewalahan juga nyari ke sana kemari. Pokoknya banting tulangnya luar biasa, perjuangannya luar biasa. Nah, akhirnya saya bertemu dengan bisnis MLM. Nah, terakhir ini CBA ya. Saya ketemu dengan CBA, alhamdulillah Allah tunjukkan jalan lewat CBA, wasilah CBA. Yang tadinya toko saya, mungkin Pak Han, Kak Rudy sudah pernah ke sini, tahu kondisinya seperti apa. Habis isi toko habis, tinggal ada beberapa gelintir lagi barang. Dan keadaan toko juga sangat menyedihkan ya waktu itu, bangunannya juga. Alhamdulillah saya fokus di CBA kurang lebih 1 tahun 5 bulan ya, berarti 17 bulan ya kurang lebih. Nah, toko saya yang tadinya kosong, alhamdulillah terisi lagi. Nah, boleh dilihat, kalau mau dilihat nih sekarang boleh saya kamerakan ya. Boleh kelihatan, ini hasil dari CBA semua. Kemudian saya bisa renovasi toko saya juga. Alhamdulillah itu hasil dari bisnis MLM ya di CBA. Kemudian saya juga bisa beli kebun walaupun masih kosong, tanah kosong sebanyak 3 hektar kemarin itu. Alhamdulillah sudah mulai proses penanaman dari hasil CBA juga. Jadi sangat-sangat membantu ya. Dengan modal kecil, risiko kecil, dan hasilnya luar biasa. Insya Allah. Banyak sekali iklan nih.
Astagfirullahaladzim. Lah, ibu deh. Ya, ini enaknya lah bisnis MLM ya. Kita silaturahmi itu Ya, jadi itu keluarga. intinya. Saya yakin kalau saya datang ke rumah kediaman Kak Yaya lagi, wah, saya disambut seperti apa ya kayaknya ya. Kenapa? Karena di awal datang dengan kosong, mendadak datang dengan perubahan drastis ya. Ya, itu luar biasanya MLM. Sekali lagi, MLM Iya, itu Pak. sebenarnya Sangat kalau membantu. Anda menjalankan dengan mindset yang baik dan benar, bahwa MLM itu bukan bisnis sampingan, MLM itu adalah perubahan hidup. Insya Allah Anda akan berubah hidup Anda. Itu yang terjadi. Saya yakin Kak Yaya juga di awal juga sama ya Kak Yaya. Nggak ngerti produk kan Kak Yaya? Nggak ngerti produk, nggak ngerti marketing plan, nggak ngerti cara input, betul nggak Kak Yaya? Iya, Pak, nggak ngerti. Saya taunya jual produk aja. Gitu. Jual produk aja, Sekarang contohnya jual alhamdulillah produk. dengan belajar, ya ada kemauan, alhamdulillah saya bisa, saya juga punya tim, saya bisa membina tim saya, alhamdulillah. Banyak sekali Jadi, hikmahnya. sekali lagi semua itu bisa dipelajari. Ntar kita bahas in dan out. Kalau kita udah bahas in dan out itu paling gampang kok. Kenapa? Karena saya itu paling lucu kalau ketemu satu orang yang mengatakan di depan saya seperti ini. Mungkin sebagian Anda juga mengalami hal seperti ini. Kalau Allah sudah menakdirkan Anda miskin, selamanya Anda miskin, mau kerja apapun nggak bisa kaya. Begitupun sebaliknya, kalau Allah menghendaki Anda kaya, gimana caranya pasti Anda kaya. Wah, itu jujur, kalau saya ketemu orang yang seperti ini, saya menjauh. Kenapa saya bilang menjauh? Karena bagi saya, pola pikir itu dua. Pola pikir pertama ini adalah pola pikir feel atau perasaan. Sedangkan saya terbiasa dengan pola pikir namanya logik. Logika. Logik. Di mana saya dengan logik itu adalah in dan out. Karena saya terbiasa sejak kenal Tung Desem Waringin, guru saya selalu diajarin dengan in dan out. Tidak dengan feel. Kalau Anda bahas pekerjaan Anda, usaha Anda dengan feel, Anda kemungkinan untuk maju itu kecil sekali. Kenapa? Karena Anda membahas dengan feel. Saya lebih senang kita bahas kalau Anda mau maju dengan in dan out. Sekali lagi dengan in dan out. Ntar saya akan gambarkan lebih lanjut ya. Nah, di kesempatan ini saya dengan kerendahan hati saya minta tolong dengan sangat Kak Irna, seorang ASN yang juga sama seperti kita semua. Di awal nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti produk, sama. Pak Han owner ngerti nggak dulu manfaat BlackBerry? Enggak. Terus Pak Han belajar sama siapa? Ya training di pabrik. Trainingnya datang ke pabrik ya? Enggak. The training gimana? Zoom meeting. Saya waktu awal-awal saya datangkan apotekernya. Saya minta apotekernya menjelaskan kita semua. Sambil saya catat, saya manfaat-manfaatnya saya catat, saya minum supaya ingat di otak. Seperti itu. Yuk, Kak Ina, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bercerita tentang konvensional ASN ya Pak. Mungkin kalau di sini kita bercerita tentang konvensional ASN itu banyak versi ya. Jadi namanya juga ASN ya kan Pak. Nah, jadi ASN itu banyak lika-liku dan juga banyak prahara-prahara di dalam setiap pekerjaan. Jadi memang di awal Irna itu memang nggak tahu sama sekali tentang MLM. Jadi bisa dibilang CBA ini adalah MLM yang terbaik yang pernah Ina ketemui gitu. Jadi di awal itu yang taunya pengen sehat aja. Jadi waktu itu memang di awal tujuannya itu mau menyehatkan diri sendiri dan keluarga dulu. Jadi nggak tahu itu produk ini seperti apa, produk B seperti apa, Algamas itu seperti apa, termasuk juga enzim ya seperti apa. Tapi Papa berangkat kerja dulu ya, Nak. Videonya muncul. Nah, jadi waktu itu memang sama sekali masih belum paham dan masih awam dengan yang namanya MLM. Tapi karena memang waktu itu
namanya juga ASN, kita butuh kebutuhan yang lebih daripada yang ada. Dan waktu itu dikenalkan oleh upline yang luar biasa dan di awal join juga masih belum paham gimana caranya inputan, gimana caranya berapa pin yang dapat, berapa bonus yang dapat juga sama sekali belum belum tahu. Jadi itulah yang membuat di awal eh ini ternyata di bisnis ini MLM ini asik ya. Kita itu bisa bebas waktu dan bebas uang. Kita itu nggak berpikir lagi bagaimana caranya kita itu harus mengatur waktu kita, tapi kita itu sudah lebih waktunya di mana aja bekerja itu bisa. Karena yang namanya SN itu kan waktu bekerja itu memang jelas ya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore gitu. Jadi dengan adanya MLM ini itu akan sangat membantu kita di sela-sela waktu kita istirahat atau waktu kita bekerja di kantor seperti itu. Jadi memang pilihan yang terbaik lah untuk saat ini untuk MLM ya bagi kami lah yang ASN seperti itu Pak. Baik, jadi gini ya, saya kesimpulannya simple. Konvensional tidak ada yang salah. MLM juga tidak ada yang salah. Yang salah jikalau kita menanamkan alam bawah sadar kita MLM adalah bisnis sampingan. Atau Anda masuk ke alam bawah sadar Anda, MLM adalah khususnya CBA ya. CBA adalah bisnis sampingan atau bisnis kecil. Karena Anda menganggap CBA modalnya 200.000, Anda menganggap bisnis kecil. Nah, kalau Anda masukkan ke alam bawah sadar Anda, CBA adalah bisnis kecil atau bisnis sampingan Anda. Ingat tadi pelajaran saya, tanam padi, panennya padi. Tanam bisnis sampingan atau bisnis kecil, pasti hasilnya sampingan atau hasilnya kecil. Nah, coba mulai malam ini, Anda masukkan alam bawah sadar Anda, CBA itu adalah bisnis berkah. Bisnis berkah dan bisnis berubah hidup, perubahan hidup. Insya Allah, Anda akan menjadi berkah banyak orang, sekaligus Anda akan berubah hidup bumi dan langit. Syukur-syukur Allah izinkan Anda semua sampai ke tanah suci. Anda semua bisa umroh bareng di CBA. Karena perusahaan sangat senang sekali kalau Anda banyak yang umroh. Sesimpel itu kok perusahaan. Kenapa? Karena semua sudah dihitung oleh sistem. Seperti itu. Jadi sekali lagi ya, perbedaan konvensional sama ML itu sama-sama bekerja. Itu kesamaannya, sama-sama bekerja, sama-sama menghabiskan waktu, sama-sama melakukan aktivitas, tapi hasilnya beda. Oke, bisa kasih lihat cuplikan video itu, silakan Kak Ina. Speaker ya Kak Ina? Speaker ya Kak Ina? Pak, speakernya belum bentar. Sebentar. Papa sebentar lagi pulang ya, Nak? Coba diulang lagi dari awal, Kak. Papa berangkat kerja dulu ya, Nak. Papa sayang kalian semua. Papa sebentar lagi pulang ya, Nak. Oke, baik. Jadi Anda bisa lihat ya, sekali lagi konvensional, pegawai, dan sebagainya.
itu bekerja hanya menukar uang dan waktu. Amit-amit jauh-jauh seperti Gojek. Saya tidak mengecilkan arti Gojek. Tapi yang saya sayangkan adalah kalau mindsetnya bahwa kita harus lamanya jadi Gojek, itu yang berbahaya. Kenapa? Karena Anda tidak mengalami perubahan hidup, sedangkan hidup itu tiap hari, tiap zaman itu berubah. Kalau tiap zaman berubah, Andanya tidak berubah, maka Anda akan kegelindas. Anda akan kalah dengan perubahan itu sendiri. Seperti itu. Jadi, saya sangat berharap malam ini masukkan ke bawah alam sadar Anda bahwa ini bisnis berkah dan ini bisnis perubahan hidup. Nah, sampai di sini ya. Mungkin saya buka sesi tanya jawab untuk 2 orang. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, Anda buka mic-nya dan Anda tanyakan. Silahkan. Untuk konvensional dan MLM. Yuk, kalau nggak ada, saya mulai lagi. Oke. Ada? Kalau nggak ada, kita mulai. Oke. Di sesi ini adalah kenapa harus CBA? Padahal bisnis MLM yang lebih besar dari CBA banyak. Banyak. Ada MW, ada CNI, ada Tianxi, dan lain-lain. Wah, banyak sekali ya. Apalagi MLM itu banyak yang bertumbuh baru-baru, tapi ya banyak yang mati juga. Nah, mungkin saya akan tanya ke beberapa leader di sini, kenapa sih masih stay tune di CBA? Apa yang membuat Anda stay tune di CBA? Nah, ini mungkin bisa belajar pengalaman dari seorang leader luar biasa, tapi leadernya ceritanya kalah dulu. Bukannya dapat duit, malah nambah riba katanya. Dengan kerendahan hati, Kak Mariana, coba, yuk, kenapa harus CBA, Kak? Sedangkan MLM yang lain kan banyak, Kak. Silakan, Kak Marina. Makasih saya lagi nih ya. Tapi nggak bosan ya, teman-teman nggak bosan apa? Nggak Kok saya boleh terus bosan, nih? namanya pengalaman. Bagi Ya, saya adalah pengalaman iya. orang adalah guru yang terbaik. Oke, siap. Makasih Pak Han waktunya. Makasih semuanya ya. Gini, dulu kan saya pengen lunas hutang ya, pengen lunas hutang biar nggak riba lagi. Udah lama, mulai 2022 ya, mulai 2022. Itu saking pengennya, apa dibilang ngambil ini paket segini nih, 30 juta ya, 30 juta itu dulu 15 paket, 30 juta. Pikirnya kalau 15 paket itu nanti dapatnya pokoknya serba 15 sampai 15 M. Oh, saya pikir nggak usah sampai 15 M juga. 1 M aja, 500 juta aja udah selesai ini utang saya semuanya. Ternyata tuh 2 tahun saya cuma dapat 10 juta, bukannya balik modal ya, malah tekor itu. Gitu. Akhirnya keluar dari situ, ketemu bisnis juga ada sekitar 7 bulan saya jalanin. Itu modalnya cuma 480.000, saya dapatnya 30 juta. Wah, ini benar ini bisnis ini. Apa? Modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Itu maksudnya. Ini baru cocok yang dia ngomong para leader-leader yang udah yang udah bonusan besar di situ lah, yang udah berhasil gitu. Kok saya nggak ketemu, saya nggak bisa di situ. Itu cuma bertahan 7 bulan. Akhirnya ketemulah CBA 1 tahun Boleh kemarin saya potong, Kak? gitu. Ini Bertahan lebih 7 kecil bulan, lagi karena apa? modalnya 200.000. 200.000. Boleh saya potong, Kak? 7 bulan itu kenapa? Apakah perusahaannya tutup atau Kakak mundur? Oh, tutup Pak Han. Saya orangnya komitmen, Pak. Selagi Oh, saya komitmen. masih bisa, selagi bonus masih dibayar, saya merasa masih nyaman di situ, saya tetap stay di situ. Kayak yang pertama yang saya bilang 30 juta, karena kayaknya ibarat orang lari nih, saya udah nggak bisa berdiri lagi, nggak bisa bangkit lagi, udah jatuh. Sampai saya kebayangnya gitu, oh ini kayaknya nggak ada ya rezeki saya di sini. Kayaknya perjuangannya sudah luar biasa, Pak Han. Pernah saya pergi,
kan di sini nih memang apa ya, perkebunan ya, sawit. Kalau orang bilang ini Jambi kota sawit gitu. Tapi kok saya nggak berhasil gitu. Perjalanan dari sini tuh ke sana 3 jam loh Pak. 3 jam naik motor. Itu badan saya kayak rasanya apa? Kayak kena tinju-tinju badan saya nih rasanya sampai saya nangis di jalan. Saya cari apa ya Allah? Kok sulit sekali perjuangannya. Saya cari apa? Kok sampai kayak gini? Baru seumur-umur nempuh perjalanan kayak gitu 3 jam nyebrang sungai, tapi juga nggak sukses selama 2 tahun. Jadi saya tinggal. Saya ada 1-2 bulan nggak jalankan lagi, udahlah nggak kuat kayaknya gitu. Karena satu bulan aja nggak closing satu. Closing satu bonusnya 400.000 1 bulan loh. 1 bulan 400.000 kita digaji berapa sehari gitu. Akhirnya pindahlah ke yang ini, yang berjalan selama 7 bulan dapat 30 juta itu udah luar biasa rasanya gitu. Ternyata ada lagi modal yang lebih kecil, bonusnya yang luar biasa. Alhamdulillah sampai bisa lunasin hutang riba saya, yaitu CBA gitu. Jadi saya kalau ada yang rayu-rayu saya, ngajak-ngajakin saya udah nggak bisa lagi. Saya bilang saya nih udah apa ya, sudah nyaman, udah terlanjur cinta ke CBA. Jadi saya nggak bisa kalau ada yang nawarin, kalau lah capek saya blokir. Kemarin ada ceritanya nih mitra saya yang udah lama, karena saya tengokin dia ke sana kemari, semua bisnis dijalanin, tapi nggak ada yang berhasil. Silaturahmi lebaran malah ngajakin saya. Ya prospek saya dengerin aja. Nah gini ya Pak, saya nih udah nggak bisa Pak, saya udah cinta banget sama CBA. Selagi CBA masih berdiri kokoh, bayar bonus tiap hari, kenapa saya ke sana kemari? Kenapa? Saya buktikan ya Pak, semenjak Bapak nggak jalan CBA bareng saya bonus udah 20 juta sebulan Pak, sampai sekarang nih bonus saya. Pas Bapak tinggal itu bonus saya 47 juta, sekarang ini dikit lagi 175 juta. Berarti dalam hitungan bulan itu bonusnya ratusan juta nambahnya Pak. Oh iya ya Bu, akhirnya balik lagi lah ke CBA itu orang gitu. Malah di prospek balik gitu Pak. Jadi apa ya, kalau Kalau boleh CBA tahu Kak, menurut saya yang membuat Kakak nyaman di CBA itu dengan banyak sekali MLM yang di luaran. Apa aja Kak? Poin pertama yang menurut Kakak nyaman di CBA. Apa Kak? nyaman tuh bonusnya besar ya. Bonusnya Kenapa besar. bonusnya besar? Ya, produknya memang berkualitas semuanya karena saya udah Yang coba kedua, semuanya. produknya Nah, kualitas. iya, saya udah pakai semuanya Pak, rata-rata saya udah pakai gitu. Jadi intinya kita jangan pelit-pelit lah beli produk, nggak mau. Udah gabung kayak gini beli satu terus yang lain kan nggak tahu manfaat produk. Gimana mau jelaskan ke calon mitra? Gimana mau jelaskan ke orang sakit? Jangan sampai bilangnya kata si A, kata si B aja. Jadi kita untuk memperkuat omongan, jadi kita harus konsumsi dulu Pak, harus pakai sendiri. Tadi Jadi lebih ketiga, enak modalnya lebih menjelaskan. kecil ya. Modalnya lebih kecil. Modal cuma 200.000. Yang Oke. ketiga apa-apaan tahu ya. Yang keempat, Saya nggak apalagi Kak? bonusan. Saya nggak bonusan cuman 2 hari mau lebaran karena fokus di toko. Terus hari pertama lebaran sama hari kedua lebaran itu udah closing karena yang tadi itu prospek saya. Prospek balik. Akhirnya dapatlah duit. Wah, enak juga nih. Pergi lebaran, jalan-jalan, silaturahmi. Bonus masuk. Biasanya kan enggak, Pak. Memang lebaran tuh jatahnya ngabisin uang lah, ngabisin uang. Sampai yang sisanya uang pedang gitu loh. Gitu, Pak. Jadi di Jadi CBA tiap yang hari membuat ya Kakak bonusan nyaman, walaupun santai gitu. ya, yang membuat Kakak nyaman pertama bonusnya besar, kedua produknya bagus, ketiga modalnya Kualitas ya. kecil, produknya Iya. kualitas. Yang keempat apa lagi Kak? Kalau boleh tahu Kak, yang membuat Kakak kenapa nih masih stay tune di CBA? Apalagi Kak? Ingin mewujudkan semua impian. Utang saya hampir Oke, lunas sedikit karena lagi. yakin dan percaya CBA long term ya, Ya, jangka panjang ya. jangka panjang. Oke, apalagi Kak yang membuat Kakak nyaman di CBA?
Padahal ownernya matanya sipit. Pak Oner itu kayak udah kayak saudara ya. Kami Oner itu kayak besti lah gitu. Tak besti, tak saudara gitu lah. Papanya curhatnya ke Pak Oner gitu. Nggak ada Oner yang kayak gini, Apalagi nggak yang ada. membuat kakak nyaman di CBA? Sulit komunikasi dengan Oner itu sulit banget, Pak. Apalagi Kak yang membuat kakak nyaman sekali di CBA? Ya, apalagi ya udah dimodalin stokis juga, masa stokis tanpa modal? Modal dengkul kata tanpa kayaknya tuh, modal Oke. dengkul. Apalagi artinya dengan stokis tanpa modal kakak bisa tahu ya bahwa CBA ini bukan perusahaan yang main-main ya. Iya gitu. Karena apa kan ada juga yang Pak, yang mau jadi stokis pernah ya di perusahaan yang kemarinnya lah itu. Transfer dulu uangnya, produknya inden dulu, masa ya uang ditransfer dulu, produknya juga inden, itu gimana itu maksudnya? Nah, berarti modalnya dari mitra dong. Kalau sekarang ini nih, Pak Owner udah modalin kita, nggak minta uang sama sekali, terus ongkir aja udah nggak bayar ya Pak, ongkir aja nggak bayar. Nah, yang ketujuh apalagi Kak yang membuat kakak lebih nyaman di CBA? Apalagi ya udah Pak? 2 tahun MP nggak pernah berubah ya? Ya, MP nggak pernah berubah. Oke, yang ke-8 tiap hari bonus komitmen ya, nggak pernah berhenti ya, tiap hari dibayar ya, tiap ada bonus pasti masuk rekening langsung. Bayar. Auto bayar Pak, masih komisi ya. bawa atau bonus sudah masuk Pak. Iya. Habis sholat sudah bunyi. Iya. Apalagi yang membuat kakak nyaman dan kakak percaya banget sama CBA? Selain ownernya ganteng ya, itu beda tipe. Kalau ownernya ganteng itu udah takdir. Ada takdir lagi kalau boleh tahu Kak. Aduh, apa lagi ya Pak? Oke, baik. Ya bingung juga, Pak kok banyak kali nanya ke saya nih. Yang lain nanti nggak bisa jawab Pak. Mungkin Iya. di sini ada. Soalnya kalau masa Kak Indra, nah saya coba bahas dengan Kak Indra ya. Kak Indra ini juga pengalaman di dunia MLM juga wah luar biasa. Kalau boleh tahu Kak Indra, ya, kok kenapa siap. sih Kak Indra harus CBA? Apa Ya, yang membuat Kak Indra ini sekelas Kak Indra ini tetap stay di CBA? Apa yang membuat itu Kak? Oke, baik kok. Pertama itu adalah kenapa harus kita di CBA, teman-teman. Di luar sana banyak sekali sistem jaringan network yang menawarkan sesuatu yang besar. Tetapi di CBA saya pelajari, saya melihat, saya rasakan ternyata di CBA itu yang pertama yang luar biasa sekali adalah ownernya yang dengan mitra-mitra itu bisa dikatakan tidak ada batas komunikasi. Semua kita dirangkul, semua kita tidak ada batas dalam hal penyajian ilmu-ilmunya, semua dalam kekeluargaan dan semuanya seperti saudara. Itu yang pertama tuh di CBA itu. Nah, di multi-level lain kita tidak temukan itu. Bahkan untuk berhubungan dengan owner itu berlapis-lapis leader atau founder yang harus kita lewati, dan itu pun hampir tidak bisa kalau founder tidak membolehkan, tidak bisa connect. Nah, begitu tuh luar biasa di CBA. Nah, kemudian yang kedua di CBA itu kita betul-betul digembleng, diinjek ilmu mulai dari mental kita, ilmu suksesnya, melalui salah satu support system yang ada di CBA itu adalah gas. Nah, itu yang luar biasa. Hampir edukasi ya. Terus apa lagi Kak? Kemudian di PT CBA ini banyak sekali kita dapatkan hal-hal yang beda dengan yang ada di luar sana. Salah satunya adalah PT CBA memberikan sesuatu nilai bonus itu bukan sekedar bahwa itu nilai yang fiktif, tapi betul-betul nilai itu kita rasakan. Contoh, ketika kita berbisnis dengan salah satu perusahaan, menjual satu barangnya misalnya, kalau saya jual satu barang, you kasih berapa ke saya,
ketika saya jual satu. Nah, di CBA ketika kita terjadi sebuah transaksi, itu betul-betul kita mendapatkan payout dari perusahaan itu betul-betul memihak ke kita, sehingga kita bisa menghitung bahwa perkembangan jaringan saya sekian-sekian, nanti saya bisa menciptakan penghasilan sekian. Nah, itu yang luar biasa di CBA. Artinya payoutnya besar sampai 85% kalau nggak salah tuh. Dari payout yang diberikan kepada mitranya. Nah, ini salah satu konsep yang bisa katakan ya belum ada duanya. Begitu. Apalagi di CBA ya. Selalu komitmen membayar bonusnya yang harian tanpa ada withdraw. Jadi siapapun, apapun latar belakang kita, apakah kita gapte main di HP untuk withdraw itu tidak perlu khawatir di CBA karena bonus masuk secara otomatis, sehingga semua bisa merasakan tanpa withdraw itu. Nah, itu memberikan kemudahan-kemudahan di CBA. Begitu. Kemudian kita tidak perlu mengumpulkan sebuah nilai poin yang dihitung lagi ke rupiah sehingga membuat kita bingung menghitung bonus. Nah, kalau di CBA semua langsung rupiah kita hitung. Jadi siapapun bisa menghitung. Jual satu PV sama dengan satu BV. Satu point value sama dengan satu balance value. Itu bedanya. Jadi kita sama dengan satu poin sama dengan Rp1. Jadi nggak ada namanya konversi poin. Seperti itu. Baik. Apalagi? Kemudian di CBA luar biasanya adanya reward yang selalu dikeluarkan oleh perusahaan sehingga semua kita bisa menikmati. Jadi baik perusahaan lama, baik orang baru, semua. Perusahaan inovasi dengan reward. Baik. Ntar yang terbaru lagi bulan depan aplikasi tap-tap. Wah, kita inovasi lagi dengan tap-tap. 3 mesin. Kemudian makin luar biasa. Selalu ada tebus murah. Itu yang luar biasa, yang hampir tidak ditemukan di perusahaan lain. Perusahaan berani memberikan produk yang super murah dan promo. Baik, inovasi terus ya. Oke. Yuk, yang lainnya. Jadi, kenapa Anda harus CBA? Ini sedikit pengalaman saya. Jadi saya sebelum membuka CBA itu, saya sama seperti Anda. Saya cuma member biasa. Jadi karena saya member biasa, saya ngalamin semua kesusahan Anda di lapangan. Saya ngalamin semua jeripaya Anda. Dan saat saya jadi owner detik ini pun, saya turun ke bawah. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa dengan di bawah. Saya sudah terbiasa dengan aktivitas dan saya melakukan lagi, melihat lagi dengan semuanya. Ini yang pertama yang saya ingin sampaikan kepada Anda, saya juga sama seperti Anda. Dan yang menariknya, saya di sini yang kedua, saya berani sumpah demi apapun. Saya mungkin satu-satunya owner MLM yang nggak main jaringan. Saya nggak ada jaringan. Saya benar-benar pure tidak ada jaringan. Tidak ada namanya posisi di sini, di kiri, di kanan. Saya satu-satunya owner yang tidak pernah mau main jaringan. Kenapa? Karena fokus saya adalah membantu seluruh member semua sukses. Kalau saya main jaringan, saya yang bisa terjadi adalah kedagingan. Kenapa? Karena saya juga terbuat dari daging. Dicubit masih sakit, dikasih duit pasti seneng. Nah, kalau saya main jaringan, saya ketemu orang-orang yang sakit hati, saya bisa dengan mudah memindahkan jaringan. Dan itu tidak pernah terjadi di CBA. Saya tidak pernah memindah jaringan. Kenapa? Karena bagi saya, itu hal yang nggak perlu saya lakukan. Saya dengan membina, dengan menjaga, itu sudah merupakan amal ibadah saya. Mungkin itu dari sebagian, kenapa sih Anda, beberapa leader itu stay di CBA, dengan kelebihan-kelebihan yang ada yang di sini yang mereka semua merasakannya. Jadi mungkin Anda di sini di satu sisi ini Anda mulai terbuka, oh ternyata CBA itu sekali lagi bonusnya besar. Kenapa? Karena modalnya 200.000 dibayarkan 85%. Nah, produknya berkualitas dan itu sudah dirasakan seluruh member. Kita dari produk pupuk, dari produk lipstick, skincare, kacamata, suplemen, dan lain-lain. Semua kualitasnya terbaik. Kenapa? Karena saya nggak mau dikomplain. Nah, yang ketiga,
di sini MK tadi apa ya? Sampai lupa. MK. Oke, yang kelima deh. Kelima saya masih ingat. Ownernya Besti. Ya, saya satu-satunya owner yang di MLM yang bisa ngobrol kemanapun, kapanpun, dan saya senang berbagi. Yang keempat, banyak sekali leader-leader yang semakin kenal CBA, semakin tahu bahwa CBA ini jangka panjang. Dan saya sudah berkali-kali saya katakan, saya satu-satunya owner yang fokus kepada TBK-nya CBA. Kenapa? Karena saya mau go public. Kenapa? Karena saya tahu untuk bisa kaya itu bermain saham. Tapi karena kategori saya tidak pernah mau bermain saham. Kenapa? Saya nggak pernah mau jadi ekor. Saya mau jadi kepala. Jadi karena saya mau jadi kepala, saya nggak mau pasang saham. Saya mau buka saham sendiri. Supaya saya bisa buka saham sendiri, saya harus TBK-kan perusahaan saya. Nah, ini satu-satunya owner yang punya misi visi jangka panjang. Nah, yang berikutnya, apa ini saya lupa. Nah, yang ketujuh itu marketing plan. Saya berani pastikan CBA tidak akan pernah berubah sampai kapan, sampai selamanya. Marketing plan tidak akan pernah berubah. Yang ke-8, AK saya juga nggak tahu. Yang ke-9 ini ada edukasi. Jadi kita di sini ada edukasi. Yang ke-10 sekali lagi pro member. CBA itu selalu setia sama member, selalu inovasi untuk kepentingan member. Perusahaan untung kecil nggak apa-apa, yang paling penting member bawa kaya, bawa seneng. Oke, yang berikutnya di CBA itu tidak ada PV-BV. Sebenarnya ada PV-BV, 1 poin sama dengan 1 BV, atau 1 poin sama dengan 1 rupiah. Nah, kenapa seolah-olah tidak ada PV-BV? Karena kami di sini mau memberikan terbaik. Semua sudah dihitung. Yang keempat, yang ke-12, inovasi. Oh, yang ini bonus auto withdrawal, masuk rekening, auto withdrawal, seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya mungkin? Silakan untuk teman-teman sekalian. Sebelum saya lanjut dari semua 2 ini, kesimpulannya apa? Kita akan bahas. Oke, yuk. Kalau mau bertanya silakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan bahas kesimpulannya. Kesimpulannya, berkali-kali saya karakter orang in dan out. Bagi saya, kesuksesan, ini boleh Anda catat ya, bagi saya, kesuksesan itu bisa ditata. Kesuksesan bisa diraih. Dengan cara apa? In yang tepat dan benar. Kalau Anda tepat dan benar, sudah pasti out-nya tepat dan benar. Contoh gambaran di ruangan ini dah, di Zoom meeting ini. Siapa yang di Zoom meeting ini, total 60 orang ini yang mengatakan tidak bisa bawa motor, ada nggak? Tidak bisa bawa motor, ada? Kalau ada, tinggal Anda lambaikan tangan. Tidak bisa bawa motor, ada? Ada? Tidak bisa bawa motor, atau tidak bisa bawa mobil, ada? Ada yang tidak bisa bawa mobil? Atau tidak bisa naik sepeda? Ada? Atau tidak bisa bikin nasi goreng? Tidak bisa bikin nasi goreng atau masak nasi goreng? Ada? Kalau Anda mengatakan Anda tidak bisa masak nasi goreng, atau Anda tidak bisa naik motor, atau Anda tidak bisa bawa mobil, atau nyetir mobil, Anda tidak bisa bawa sepeda, itu in Anda. Otomatis out Anda, ya otomatis kalau Anda mengatakan tidak bisa bawa motor, ya outnya pasti nggak bisa bawa motor. Kalau in Anda mengatakan tidak bisa bawa mobil, atau nyetir mobil, out Anda pasti tidak bisa nyetir mobil. Kalau out Anda mengatakan, in Anda mengatakan tidak bisa masak nasi goreng, maka out Anda tidak bisa masak nasi goreng. Nah, saya gambarkan simpel. Kalau Anda mengatakan Anda tidak bisa masak nasi goreng, misalnya ada 10 orang yang mengatakan nggak bisa masak nasi goreng. Ada 10 orang yang mengatakan tidak bisa masak nasi goreng. Bahkan nasi goreng dimasak angus. Anda kumpul dengan saya.
kasih waktu saya 2 minggu, saya berani jamin Anda bisa masak nasi goreng terenak, nyaman. Bagaimana caranya Pak Han? Saya tinggal cari tukang nasi goreng yang handal, saya langsung minta mereka ngajarin Anda. Masukkan innya dengan tepat. Dengan cara pertama adalah Anda diajarkan cara pilih beras yang bagus. Setelah Anda pilih beras yang bagus, ini innya nih akan dikasih tahu caranya. Anda akan dibimbing, diajarkan cara masak, mencuci beras dulu, mencuci beras. Setelah mencuci beras, Anda diajarkan menanak beras. Setelah menanak beras, oh kalau untuk nasi goreng yang enak, menanak itu nggak boleh terlalu mateng, airnya nggak boleh terlalu banyak, bla 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 bla. Itu semua diajarkan, dibimbing oleh chef yang terbaik, chef yang masak. Nah, habis itu Anda akan diajarkan setelah itu mateng, Anda akan diajarkan cara masaknya. Anda diajarkan pertama kali panaskan minyak, terus masukkan telur, masukkan bumbu, masukkan ini, masukkan itu, mulai masukkan nasi, mulai ini. Terus diulang selama 2 minggu. Kira-kira Anda 2 minggu yang tadinya mengatakan tidak bisa masak nasi goreng, jadi bisa nggak? Ayo, innya sudah ditata, jadi bisa nggak? Bisa. Pasti bisa. Bisa, Pak. Kalau Anda mengatakan, Pak, saya nggak bisa nyetir. Oke, saya cari guru yang bisa ngajarin Anda nyetir. Anda diajarkan pertama kali masuk mobil. Setelah masuk mobil, Anda posisi lihat kaca spion. Harus senyaman mungkin. Yang kedua, atur posisi bangku. Terus Anda ajarkan ini posisi gas, ini posisi rem, ini posisi kopling, ini gigi 1, ini gigi 2, dan seterusnya. Anda diajarkan dengan step dengan tepat dan benar. Dan Anda dilatih 2 minggu aja. Kira-kira bisa jadi bawa mobil nggak? Bisa. Itu yang terjadi sama rekan saya, sama saudara saya, sama adik saya, Mustajib. Saya ngajarin Tajib mobil nggak nyampe 10 menit, Cip. Caranya gini. Terus ya udah gini. Oke, langsung praktek. Langsung nggak nyampe 10 menit langsung bisa. Tinggal bagaimana kita innya yang tepat dulu. Kalau kita innya tepat, mengajarkan dengan step yang tepat, hasilnya pasti keluarnya outnya tepat. Itu udah hukum pasti. Sama halnya dengan kesuksesan Anda. Saat Anda pengen sukses di CBA, Anda ikutin stepnya. Kalau Anda sudah ikutin stepnya, insya Allah outnya pasti ngikutin. Nah, dengan kerendahan hati, di sini saya ingin ada satu anak didik saya yang saya coach, saya latih dengan mental yang tadinya mentalnya berantakan, mental mindsetnya hancur-hancuran. Dengan kerendahan hati, Jum Ratna untuk bicara. Silakan Kak Jum. Kak Jum. Ya, Pak, hadir? sebentar, Pak. Wah, kaget dia dipanggil namanya. Saya kenal Jum Ratna ini juga sama. Di Lampung, wah, di awal sombongnya setengah mati. Wanita paling sombongnya saya kenal. Dengan dia sombongnya, dengan dia tunjukin dia bisa menghasilkan 50 juta. Dengan bisnis dia, wah, bla 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 bla. Sampai saya ngomong, hati-hati, jangan pasang. Tapi dia nggak ngikutin saya. Akhirnya outnya berantakan. Saat berantakan saya ketemu dia, saya kenal dia. Itu dengan mindset yang berantakan. Pelan-pelan saya coach. Saya latih dia dengan in yang tepat. Satu-satu saya tata. Sampai akhirnya in dia berubah. Saat in dia berubah, outnya berubah. Nah, dengan kerendahan hati saya minta pengalaman Anda. Silakan. Kita bahas ini. Thank you. Halo semua, salam kenal ya. Mungkin ada yang baru kenal juga. Jadi saya mau cerita, saya tuh pertama kenal CBA dari Pak Wondo waktu itu, diiniin sama Pak Wondo ya. Nah, cuma Pak Wondo itu nawarin saya agak terlambat gitu. Nah, terus saya kan waktu itu pola mindset saya tuh gini, kalau multi level itu bagusnya kita nyemplung pas baru awal-awal, karena disitulah baru mulai membangun gitu kan.
Karena selama ini seperti itu gitu pola mindsetnya. Jadi saya waktu Pak Wondo nawarin itu udah telat berapa bulan lah dari launching ya. Kalau nggak salah 6 bulan gitu. Jadi kayak anggot-anggotan. Kerjain nggak ya gitu. Ya benar kata Pak Hansen dulu agak sombong memang. Nah, terus habis itu saya anggot-anggotan itu ngerjainnya karena tadi itu cara berpikirnya itu innya salah, jadi OT juga salah. Itu lama banget mau dapat bonus itu lama banget, guys. Nah, dari situ ternyata setelah kita pelajarin bedanya di CBA sama multi level lain itu begini. Kalau di multi level lain itu kan segitiganya yang atas yang paling enak ya. Udah pasti begitu kan. Semakin dia duluan, semakin dia bonusnya besar tuh. Tapi ternyata di CBA itu piramidanya terbalik. Jadi, siapa yang dia rajin kerja, ibaratnya rajin rekrut, dan walaupun dia baru nyemplung terakhiran, dia bisa ngalahin bonusnya upline-nya. Kayak contohnya tadi Bu Yahya ya, itu bonusnya sudah 200 juta lebih, sedangkan upline-nya masih di 60 jutaan gitu. Jadi dari situ saya berpikir, oh berarti saya belum terlambat nih. Tapi memang waktu itu saya tuh banyak trouble ya, bener kata Pak Hana, lagi kacau pokoknya mentalnya. Jadi saya waktu itu ada project, jadi eto-eto trader investor lah ya. Cuma memang lagi market lagi hancur-hancuran, waktu itu benar-benar lagi hancur, banyak inilah kan kalau di market itu dia hubungannya nggak cuma Indonesia aja, tapi dia geopolitiknya global gitu ya. Jadi kayak perang di Amerika segala macam itu sangat berpengaruh. Itu saya pas awal-awal kaget, stres banget. Jadi dari uang saya yang 50 juta itu turunnya jadi tinggal 19 juta. Gila nggak? Hampir 50% lebih ya, gitu. Nah, tapi dari situ saya sangat bersyukur banget nih sama Pak Hans, nih baik banget. Dia itu sering nelpon saya, nanyain seenggaknya nanyain kabar gitu, atau kadang malah dia kasih informasi. Cuma emang saya orangnya terlalu percaya diri mungkin ya, jadi saya nggak begitu dengerin, karena saya pikir ilmu dia dulu sama yang sekarang bisa jadi maybe berbeda gitu kan. Nah, terus tapi ternyata bener, makin hancur, makin hancur. Nah, dari situ saya mikir, wah ini kalau kayak gini terus gimana saya gitu. Saya sebenarnya punya bisnis konvensional juga, cuma ternyata benar-benar banget yang Pak Hans bilang. Saya yakin beliau itu pengalamannya sangat banyak, makanya dia lebih ngerti beberapa langkah ke depan ketimbang kita gitu ya. Jadi saya waktu bisnis di konvensional nih, contoh ya, saya ada kedai, saya bikin cireng itu laris banget dan orang-orang tuh ibaratnya seneng banget gitu ya, enak gitulah ya. Cuma ternyata saya kalah di waktu dan juga saya kalah di tenaga. Kan kalau kita ini sekarang yang dicari apa sih? Cari duit secara smart ya. Smart di sini yang kalau bisa modalnya kecil, hasilnya besar. Udah gitu kita bisa santai gitu. Nah, beliau sering masukin saya apa namanya? Cara berpikir yang baik tentang in out, terus juga tentang pola mindset yang positif gitu. Alhamdulillah ya, saya juga berdoa sama Allah dan sekarang bener-bener gila nih, Lampung keren banget nih, udah mulai ngomset tiap hari Pak, udah mulai ketemu berlian-berlian. Jadi ternyata energi itu memang sangat mempengaruhi. Ketika energi kita masih kacau, belum tenang, itu mungkin belum dikasih jalan sama Allah. Tapi ketika semuanya udah mulai berubah, akhirnya hal yang positif menarik hal yang positif gitu. Makasih ya Pak ya, thank you. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin satu lagi ya, ini juga orang yang sering saya coach, sering saya ledek-ledek, sering saya lucu-lucuan dan sebagainya. Sampai suatu saat saya emosi sama dia. Saya telepon dia, saya ancam dia. Kalau lu mindsetnya innya salah, lu nggak bakal bisa maju. Lu harus rubah innya. Mindsetnya jangan seperti dulu lagi. Nah, akhirnya dia terima dan dia berubah. Dengan kerendahan hati saya minta dengan sangat Kak Meme untuk kasih testimoni. Silakan Meme. Kak Meme hadir. Ini wanita yang hampir saya bilang sama dia, Meme, lu gini. Silakan Kak Meme. Ayo Meme.
Wah, dia malu mungkin belum pakai hijab. Baik. Jadi sekali lagi ya, untuk saudara-saudaraku ya, sukses itu bisa diterapkan, sukses itu bisa diraih. Kuncinya tadi, Anda jangan menggunakan feel, tetapi menggunakan logik. Oke? Sampai sini, ada yang mau ditanya. Pak, in yang benar itu apa sih? In yang benar, nah, saya akan bahas. In yang benar untuk Anda sukses di CBA. Yang pertama adalah, Anda tanamkan in Anda adalah CBA bisnis berkah. Ini yang harus masuk ke dulu ke bawah alam sadar Anda. Oke, yang kedua, CBA adalah bisnis untuk perubahan hidup. Ini yang Anda innya masukin dulu. Kalau Anda innya tidak masukin ini, nggak jadi. Yang ketiga, innya harus benar ya. Sekali lagi sukses itu bisa dengan mudah didapatkan, asal Anda innya diperbaiki. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ini ada katakan di dalam otak Anda, mindset Anda bahwa CBA itu tempat kita belajar. Artinya Anda mau belajar, dan belajar. Kenapa? Karena kita semua sama. Sekelas saya, owner aja nggak ngerti kok. Saya jujur, saya kalau ditelepon Pak Ketawan ngebahas pupuk, nggak ngerti saya pupuk. Saya ngertinya jualan. Saya ngertinya pupuk harga 250 dapat 2. Kalau ditanya unsurnya apa-apa, saya cuma satu kalimat, silakan telepon Pak Rudi. Kenapa Pak Rudi pelaku? Saya nggak menggunakan pupuk, jadi saya nggak ngerti. Jadi saya menggunakan yang namanya the power of mindset saya ubah kepada orang yang pernah pengalaman. Jadi Anda harus masukkan CBA tempat kita belajar, tempat kita upgrade diri. Supaya apa? Anda haus. Kalau Anda sudah haus dengan ilmu, dengan upgrade diri untuk perubahan menjadi maju, Anda sudah pasti dapat berkah. Nah, yang keempat, ini harus tepat. Bisnis CBA, bisnis yang sangat mudah dijalankan dan layak dikerjakan. Mudah dan layak dikerjakan. Ini yang harus mindsetnya di Anda. Kalau mindsetnya di Anda, bisnisnya CBA susah, hasilnya susah. Tapi kalau Anda mindsetnya bisnis CBA mudah dan layak diperjuangkan, layak dikerjakan, insya Allah Anda semua nyampe ke umroh. Nah, 4 hal ini dulu aja yang paling simpel yang Anda harus tanamkan setiap hari. Saat Anda habis sholat, bawa nama perusahaan di dalam doa Anda sampaikan, masukin, ya Allah, CBA ini bisnis berkah. Aku mau jadi berkah banyak orang. Ya Allah, CBA ini bisnis perubahan hidup. Izinkan aku berubah hidup bumi dan langit. Ya Allah, aku ini selalu haus untuk upgrade diri karena aku tahu ya Allah, dunia berubah. Izinkan aku terus mengalami perubahan lewat training, lewat edukasi, lewat in yang tepat. Dan sekali lagi, ya Allah, aku tahu, mudahkan jalanku, layakkan untuk aku kerjakan. 4 ini kalau Anda masukkan ke alam bawah sadar terus-menerus, insya Allah jadi. Ibaratnya, seperti yang saya bilang, kita ada satu gelas kopi. Kalau namanya gelas kopi, air plus kopi, warnanya sudah pasti hitam. Bagaimana caranya membuang warna hitam ini menjadi air yang putih? Ya Anda harus masukkan innya air putih sebanyak-banyaknya. Saat air putih dimasukkan sebanyak-banyaknya, otomatis ini air akan keluar. Dan sisanya tinggal air putih. Tidak ada kopinya lagi. Betul enggak? Nah, sama. Kalau Anda yang saat ini, detik ini mengatakan CBA susah, CBA, saya jalankan CBA nggak ada closing, dan sebagainya. Karena Anda innya belum seperti ini. Kalau Anda innya seperti ini, insya Allah Anda berubah bumi dan langit. Yang paling penting Anda haus untuk belajar. Kenapa? Karena kita manusia dari kita lahir sampai kita menjadi seperti sekarang, kita tidak pernah luput dari belajar.
Kita terus belajar. Belajar cara makan masih kecil, belajar pegang sendok masih kecil, belajar jalan masih kecil, belajar lari masih kecil, sudah mulai gede, belajar pelajaran, belajar matematika, belajar fisika, belajar IPS, belajar bahasa, sudah makin gede lagi, belajar pacaran, belajar saling mencintai, belajar untuk komitmen, belajar sholat, belajar semuanya, makin gede lagi, belajar cari uang, belajar cari peluang, dan sebagainya, terus upgrade, dan selalu upgrade. Hasilnya pasti jadi. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya? Silakan. Mungkin ada pertanyaan di kolom chat. Kak Ina, silakan. Atau ada yang mau sharing? Ada yang mau berbagi? Di sini ada Kak Santi mungkin, atau Kak Indah mungkin mau sharing. Silakan. Nah, Kak Meme, saya tadi manggil seorang Kak Meme. Kak Meme bisa hadir? Kak Meme. Oh, Kak Meme nggak hadir ya. Yuk, yang mau sharing. Oke. Kalau ini ada yang mau sharing? Kak Indah? Kak Santi? Kak Ina boleh baca? Hadir di sini. Di chatroom. Nah, Kak Santi silakan. Ya. Di chatroom ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Ya, Pak Oner, Pak Oner. Nah, ini Kak Indah nih. Kak Indah, jalan-jalan Iya, dapat Pak. duit, ini Kak Indah banget nih. Iya. Iya nih kebetulan Jalan-jalan lagi. sama suami, sama cucu, tapi alhamdulillah duit masuk ya. Ya, alhamdulillah Pak Oner, alhamdulillah. Kebetulan ini lagi perjalanan pulang Cipanas. Iya, saya sangat bersyukur. Baik Bapak Ibu, sebelumnya mungkin ada yang udah kenal juga dengan saya. Saya Mutiara Indah dari Cipanas. Kebetulan saya dipercaya juga sama Pak Oner untuk jadi stokis dan ketua support system dari Cipanas. Ya, kebetulan saya sebelum gabung di CBA juga sempat mengalami usaha konvensional gitu. Dan itu luar biasa ya, karena jungkir baliknya itu udah luar biasa. Kenapa? Karena memang di konvensional itu kan modalnya besar, kemudian resikonya juga besar. Kalau misalnya kita tidak benar-benar menguasai, bangkrut itu udah pasti gitu. Tapi alhamdulillahnya ketemu dengan CBA, ketemu langsung dengan Pak Oner, dan saya merasakan alhamdulillah banget ya, karena usaha yang kita jalankan ini modalnya kecil, tapi dapatnya itu semau kita gitu. Kita bisa dapetin sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan segimana kita mau, seperti itu. Dan saya alhamdulillahnya sudah merasakan juga Pak Oner. Terima kasih sebelumnya. Walaupun dulu pas mau gabung sempat ini juga gitu, sempat alot juga gitu. Karena apa? Karena mungkin sebelumnya sudah ada pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga tidak langsung menerima. Tapi saya mulai dulu dengan produk CBA ini. Alhamdulillah produknya bagus. Saya waktu itu sempat sakit kram, dan alhamdulillah sampai sekarang wasilah dari produk CBA saya bisa sembuh. Kemudian saya mulai fokus itu mencoba untuk menekunin peluang bisnisnya. Mulai dari bulan April itu saya mulai fokus ya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah bonusnya 140 juta. Alhamdulillah banget gitu. Terima kasih sekali lagi Pak Oner. Mudah-mudahan terus eksis, terus komit, terus konsisten, dan terus berintegritas. Seperti itu. Amin. Apalagi ya, sambil ngantuk-ngantuk. Oke. Kalau benar yang tadi Pak Oner sampaikan bahwa kita itu harus terus belajar, dan saya terima kasih banget karena dikasih kesempatan belajar di CBA ini.
bersama teman-teman bisa masuk ke support system gas, dan itu luar biasa banget ya, saya rasakan sendiri. Masya Allah, itu kita itu sudah seperti saudara. Alhamdulillah Pak Owner juga selalu welcome kepada kami. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ada yang mau dibahas, atau misalnya kita mau belajar apapun, bisa tanya kepada beliau, dan itu sangat-sangat saya syukurin. Terima kasih teman-teman semua. Sama-sama. Terima kasih Sehat Pak selalu. Owner. Sehat selalu. Iya. Baik. Oke. Sampai dengan Iya, selamat Pak ya. Gun. Salam untuk Pak Amin. Gun. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Dadah. Oke, ada pertanyaan di room chat. Kalau nggak ada, saya minta dengan kerendahan hati untuk setel satu video terakhir. Ada? Kak Ina, ada Kak Ina? Kalau nggak ada, saya minta setel video terakhir. Kak Ina? Oke. Saya minta rekan partner saya, Pak Ong, untuk menutup kesimpulan terakhir. Pak Ong mungkin bisa 1-2 kalimat, Pak Ong. Silakan Pak Ong. Nah, atau di kesempatan ini saya minta dengan kerendahan hati Mustajib. Ini saya tadi sharing banyak sama Mustajib. Beliau juga katanya beliau mengalami banyak sekali perubahan mindset, perubahan pikiran dan sebagainya. Mustajib, udah saya dianggap orang tua saya seperti anak sendiri. Silakan cerita Mustajib. Mustajib, Pak Mus, panggil Pak Mus. Oh, ini pada malu-malu ya dipanggil saya ya. Kak Ina. Boleh Ong. nih Pak Ong. Ya, hadir Pak Ong udah Pak. Yuk, silakan Pak Ong. Kesimpulan terakhir kalau boleh. Ya, nggak kesimpulan Pak, saya kesaksian ini aja, nyamannya di CBA. Ya, ya selamat malam teman-teman, salam sejahtera, sehat-sehat semua ya. Semoga semua juga masih suasana lebaran dan siap untuk bekerja lagi, gaspol lagi ya. Dan tetap ucapkan selamat hari raya, sukses sehat semua. Kalau saya di CBA, mungkin saya lihatnya dari sisi legalitasnya ya. Yang itu saya 2 kali pengalaman pahit dalam saya bisnis itu yang tidak legal gitu teman-teman. Saya memang sejak 2012 saya sudah pernah cerita ya, 2012 saya keluar kerja konvensional, terus saya main bisnis online gitu. Nah itu beberapa kali bangun-bangun bisnis, ada 1-2 yang rame lah gitu teman-teman ya, ada jalannya gitu. Tapi sayangnya waktu itu perusahaannya apa nggak apa katanya mau ngurus, yang pertama itu katanya mau ngurus dari Malaysia, mau ngurus masuk Indonesia, mau diurus legalitasnya. Jadi kita suruh jalan dulu ya kan. Ya udah kita jalan aja dulu kan. Respon cukup bagus, tapi ditunggu lama-lama malah jadi nggak jadi gitu teman-teman. Nah dari itu jadi akhirnya bubar ya. Sayang juga itu, saya udah bangun kira-kira 1 tahun lah gitu. Sayang ya. Ya akhirnya bubar karena kan nggak legal, nggak jadi ya. Kemudian yang kedua, saya main di trading, apa sama sih itu dari luar. Terus jalani kalau nggak salah waktu itu sempat berapa ya? Eh, ya hampir setahunan juga lah. Lumayan teman-teman, membernya juga udah lumayan ya, udah ada mungkin ribuan, 5 ribuan lah sekitar, seingat saya segitu. Akhirnya apa karena nggak legal, jadi bubar juga gitu. Jadi kita yang udah kita bangun selama bertahun-tahun akhirnya karena sisi hukumnya legalitasnya itu belum terpenuhi, makanya jadi kayak sia-sia gitu selama ini yang kita bangun. Nah, makanya bersyukurnya saya juga mantapkan hati di CBA. Ini juga saya mau bangun kembali adalah karena CBA ini mematuhi peraturan hukum di Indonesia, teman-teman, gitu. Apalagi terbaru kan juga yang AP2LI-nya juga diperbaharui ya, gitu. Jadi memang terbukti CBA ini sangat taat hukum, jadi mengikuti apa yang menjadi peraturan pemerintah. Nah, dari situ kita ada
ketenangan hati dan kenyamanan untuk apa yang kita bangun ini akan bertahan terus teman-teman gitu, nggak sia-sia gitu ya, selama kita jalani semua sistem dengan baik, segala peraturan kode etik dengan baik, maka kita punya ketenangan hati di sana, sehingga apa yang kita bangun ini kita akan nikmati gitu ya. Jadi saya lihatnya dari sisi itunya, dan mari kita sama-sama membangun di CBA. Itu aja dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin bisa di room chat nggak ada ya, Kak Irna, Kak ini? Kalau nggak ada, yuk kita start video satu, biar kita ada sedikit edukasi. Iya, nggak ada di room chat, nggak ada Pak. Cuman statement dari Pak Yuk. Momentum siapa ya? Kalau boleh pikirkan bagaimana omset tercipta walaupun tidak ada pertumbuhan jaringan baru. Dengan cara ini mungkin residual income itu statementnya. Kemudian luar biasa owner tidak memiliki akun, artinya owner hanya memikirkan perkembangan perusahaan saja, tidak ada kepentingan pribadi. Itu aja sih yang ada di room chat Pak. Sekarang kita lihat dulu ya. Oke, yang sesi kedua itu tentang repeat order. Itu saya kemungkinan besar akan rubah 100% untuk 1-2 minggu ke depan. Saya lagi pikirkan untuk membuat satu modul terbaru untuk perubahan yang fantastis ya, seperti itu. Oke, kita start video yang terbaru, silakan. Yap. Oke. Ada seekor anak kambing unik yang sejak kecil tumbuh besar bersama anjing. Akibatnya, ia sama sekali tidak tahu cara menjadi kambing. Bukannya mengembik, ia justru suka menggonggong dan bertingkah persis seperti seekor anjing penjaga. Suatu hari, ia dibawa ke peternakan agar bisa belajar menjadi kambing normal. Namun, ia malah merasa asing dan mencoba mengintimidasi kambing lain dengan gonggongan. Meski sudah diajari cara mengembik oleh kawanannya, si kambing tetap bingung dan tidak mengerti bahasa sesama jenisnya sama sekali. Ia bahkan sempat mencoba menantang kambing lain untuk beradu tanduk. Tetapi setelah kena satu sundulan, nyalinya langsung ciut dan langsung minta digendong. Meski gagal menjadi kambing biasa, tapi ia sangat setia. Saat pemiliknya tertinggal di belakang rombongan hewan lain, ia dengan sigap berlari menjemput dan menemani pemiliknya. Setelah melewati berbagai kejadian lucu, si kambing tampaknya sadar bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih menyenangkan bagi dirinya, meskipun sedikit aneh. Ya, itu cerita tentang kambing yang hidup dari kecil sampai besar seperti itu, selalu di samping anjing. Akibatnya apa? Akibatnya innya adalah dia anjing. Dan efeknya apa? Ya bertingkah laku seperti anjing. Nah, saya yakin dan saya percaya banyak kok di Zoom meeting ini yang pada asalnya Allah menciptakan Anda itu sebagai pemenang. Allah itu menciptakan Anda itu benar-benar jadi layak sebagai pemenang. Kenapa? Karena Allah Maha Baik, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Jadi Anda semua itu layak sampai ke tanah umroh, tanah suci. Tinggal kita mau nggak merubah mindset kita bahwa kita itu bukan pecundang. Kita itu adalah pemenang. Kita itu hamba yang layak sampai ke tanah suci. Dan ingat, bisnis CBA layak untuk Anda jalankan dengan serius. Kenapa? Karena ini bisnis perubahan hidup. Itu yang saya mau gambarkan. Untuk bagaimana caranya, tadi sudah saya masukkan, innya harus benar. Innya harus benar. Kalau in Anda benar, identitas Anda, saya kasih tahu ya, beberapa minggu yang lalu, itu pengalaman itu, yang terpenting dalam tubuh manusia, otaknya itu identitasnya benar. Identitas diri Anda. Kalau kita kayak KTP-nya benar. Di KTP itu ada nama, ada pekerjaan, ada alamat, ada dan sebagainya. Sama, identitas diri Anda itu harus benar. Kenapa? Karena kalau identitasnya benar, hasilnya benar. Seperti cuplikan satu video terakhir ini. Silakan Kak Ina. Coba lu pegang jeruk. Oke, ya, jeruk. Oke. Lu tekan tuh jeruk pakai tangan lu sekeras-kerasnya, ya. Kira-kira keluarnya apa? Ya, air jeruknya. Air jeruk kan. Artinya, kalau kita pencet jeruk ini sekeras-kerasnya, nggak mungkin keluarnya anggur kan? Nggak. Sekarang kita lari ke manusia. Ya. Kalau lu ditekan sekeras-kerasnya sama keadaan, sama orang, sama apapun itu, masalah dan sebagainya, yang lu lakukan apa? Oh, marah, emosi, panik,
balas dendam apa? Ya itu lu. Karena kalau jeruk, keluarnya jeruk. Itu aslinya lu yang keluar. Ini sama kayak orang dibully. Ada orang gendut, dibully, ya. Yang satu ketika dibully, dia diet abis-abisan, nunjukin bahwa gue bisa. Ada satu dibully, kena mental, terus bundir. Jadi bukan masalah dibulinya. Yang keluar siapa? Ya pribadi lu itu yang keluar. Akhirnya kita lihat aslinya gimana ketika lu ditekan. Ya, jadi sekali lagi ya, in harus tepat. Kalau in sudah tepat, Anda ditekan seperti apapun, keadaan seperti apapun, Anda tetap outnya benar. Sekali lagi, innya harus tepat, supaya outnya tepat. Jangan pernah dengan menggunakan feel. Kenapa? Karena alam semesta tidak melihat Anda dengan feel. Alam semesta melihat Anda dengan logika, dengan in dan out. Sampai sini, ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada, sesi saya terakhir selesai, saya kembalikan ke Kak Rudi. Silakan, kalau ada yang mau ditanya, 1-2 pertanyaan, kalau nggak ada, saya balikin ke Kak Rudi. Oke, Kak Rudi lagi off karena di tempatnya lagi hujan deras dan petir-petir jadi lagi off. Digantikan oleh Kak Irna langsung. Silakan Kak Irna. Iya, terima kasih Pak. Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin ada yang ingin sharing? Ada? Tidak ada lagi ya? Oke, berhubung sudah menunjukkan 9 menit lagi jam 10 waktu Indonesia Barat ya, udah jam 11 waktu Indonesia Timur. Bapak Ibu semua, yang penting untuk saat ini kita in yang pertama yang harus disusun dengan baik dan outnya akan menjadi lebih baik. Jadi dari awal pertama kenapa kita ada di sini ya, kita sama-sama semuanya saling belajar, semuanya tidak tahu bagaimana cara inputan, tidak tahu apa itu produk, tidak tahu sama sekali, semuanya belajar dan sampai kita pada titik ini mendapatkan bonus yang luar biasa, bonus yang sampai dengan ratusan juta yang kita rasakan saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Bu Merina tadi, dan Bu Yaya, dan juga ada Kak Anisanti, Bu Indah, dan juga Pak Zen ya, dan juga Bu Merina yang luar biasa yang menyampaikan, dan juga ada Kak Jumratna. Terima kasih banyak untuk semua narasumber pada malam hari ini. Terima kasih Pak Ong juga. Terima kasih Pak Hans yang luar biasa yang sudah menyampaikan begitu banyak ilmu untuk malam hari ini. Ya, Bapak Ibu semua, kesuksesan itu tergantung dari diri kita sendiri. Kebahagiaan itu juga kita yang menentukan. Jadi, mari sama-sama kita menggapai masa depan kita dengan apa yang sudah kita impikan, dan peraslah diri kita sendiri, bukan orang yang memeras kita, tapi kita yang harus memecut diri kita sendiri untuk maju dan terus melangkah maju. Sampai ketemu di puncak kesuksesan, saya Irna, saya mewakili tim GAS, saya pamit undur diri, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah berhadir pada malam hari ini. Saya mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan sampai ketemu di puncak kesuksesan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua kita komitmen umroh ya. Kita umroh semua ya. Komitmen umroh. Insya Allah tanennya ini umroh 2026 tembus umroh. Amin. Berkat semua ya. Selamat istirahat. Makasih Pak Hans, makasih Bu Irna. Makasih teman-teman. Makasih Bu Kasem. Semangat. Sama-sama Pak Hans. Makasih Pak Andi. Apa lagi nih?